wabarakatuh. Banyak yang makan kue, kebiasaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'atil uzma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa wasdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Wa qala Syekh Junaidil Baghdadi, man hadara fi maulidir rasul wa azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim wa ballagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir di sini nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun minal ulama wal asatidil kiram, para hujaz, para dewan guru, para asatid, filosof yang saya hormati, Ustadz Sardi, Ustadz Hasan, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan para dewan guru, para asatid, asatidah diberikan umur panjang, sehat wal afiat, dan diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, dari bawahan sampai atasan, bilusus yang saya hormati, Bapak Ketua RW, alhamdulillah beliau sudah hadir beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak RT kita, Dede Wiyanta, alhamdulillah beliau hadir. Yang saya hormati Bapak RT 012, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan para pejabat semuanya
Jadikan pejabat yang amanah. Amin. Jangan gayem-gayem bae atuh. Amin kak. Mudah-mudahan para pejabat kita sayang sama rakyatnya. Amin. Ya Rabbal. Para kesepuhan, bini sepuh, atau yang disepuhkan, atau yang ditokohkan, Ilusus, Bapak Heru Hermawan, Bapak Dahlan, Bapak Syukur, dan Bapak Adi, dan saya hormati Ketua DKM kita, Ustadz Hendrik, dan jajarannya yang alhamdulillah hadir tengah-tengah kita, dan yang saya hormati tim Hasanah Hadroh yang selalu eksis. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya jamaah yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan tambah-tambah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih ya, malam ini cerah. Tadi udah agak panik sedikit. Udah agak meribis-meribis mau hujan. Tapi alhamdulillah hujannya dipindahin. Udah ngedoa melulu dari maghrib. Takutnya kalau hujan jamaahnya kabur lagi. Alhamdulillah, saya dengar di BCM atau di selain kita nih ada hujan. Alhamdulillah nih cerah. Padahal ibu ada untuk penangkal biar gak hujan. Mau, caranya mau. Bapak-bapak mau caranya biar gak hujan, mau? Mau gak? Begini, cari kodok, itu kodok diikat. Cari apa? Kodok. Kodok diikat. Udah diikat, digantungin tuh di pintu kita atau di pohon. Kodoknya digantung. Insya Allah walaupun ada angin ribut, mau hujan ada geledek, yakin itu kodok akan turun. Kodok, hujan mah turun. Alhamdulillah. Udah adik-adik ya, kita malam ini niatin ngaji, jangan ngobrol. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadirnya di sini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul. Alhamdulillah. Takdir Allah, kudrat irodat Allah itu rukun iman yang keberapa, Bu? Tuh ngahulang. Yang ke-6, kudrat irodat Allah. Kita hadirnya di sini ini atas kudrat atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, takdir kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita, betul. Ya, kadang-kadang nih kita mah mau begini, Allah berkata lain. Mungkin di malam ini ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah niat dari awalnya pengen hadir terus ke safari maulid. Tetapi Allah berkata lain, tidak menakdirkan duduk di sini. Betul gak? Itulah takdir. Ya. Jadi kadang-kadang sesuai dengan harapan kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ada cerita, Bu, boleh cerita? Boleh kagak? Ini udah jam berapa nih? Baru masuk. Ada cerita dulu ada tukang bakso. Tukang apa? Tukang bakso. Cuman kalau di kampung tukang bakso itu, Bu, dipikul. Tukang bakso dipikul. Jadi baksonya itu dipikul maksudnya, bukan tukang baksonya. Baksonya dipikul dulu mah. Ya. Jadi dia keluar tuh tujuannya mau dagang bakso.
Cuman itu umurnya agak mbah-mbah, agak tuaan. Keluar dari rumahnya tujuannya mau dagang bakso, cari keuntungan, cari rezeki. Ternyata pas di jalan dia, ya di jalan kesenggol mobil Fortuner. Kenapa? Kesenggol mobil. Baksonya sebelah tuh kesenggol mobil, akhirnya muter tuh. Tukang bakso muter kesenggol mobil. Akhirnya wadahnya itu gerobaknya acak-acakan, baksonya acak-acakan, gerobaknya rusak, tukang baksonya nyungsep di got. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, akhirnya tukang bakso bangun, marah-marahin itu yang ada di mobil Fortuner, dikata-katain abis tuh tukang yang punya mobil Fortuner. Kalau bahasa kita malu, emang lu nggak punya mata? Saya sampai nyusep begini, bakso saya acak-acakan. Kata yang punya mobil, maaf pak, bukan sengaja. Makanya kalau punya mobil lihat-lihat ke depan, ke kanan, ke kiri, biar dikata-katain tuh, ya. Udah gitu kata yang punya mobil, maaf pak, nanti saya tanggung jawab atas kerusakan yang tadi saya tabrak. Ya udah, kata mbah itu, udah saya ganti aja, pengen diganti. Ya namanya bos tukang mobil di Fortuner, akhirnya gerobaknya diganti dengan harga duit 1 juta. Ya. Kemudian aki-akinya mbahnya itu yang bawa bakso, dia lecet mukanya. Kata yang punya mobil, ini untuk obat di muka 5.000. Terus dilihat tangannya lecet. Ini untuk di tangan yang lecet untuk obat 5.000. Di kakinya lecet juga, dibayar juga 500.000. Berapa tuh semuanya, Bo? Jangan-jangan nggak fokus gajinya ini. Gerobak 1 juta. Kemudian wajahnya tadi dibayarnya berapa? 500. Kemudian tangannya dibayar 500. Kakinya dibayar 500 untuk berobat. Ya. Akhirnya itu si mbah-mbah dia istilahnya nggak terlalu sedih karena ada duit. Ya biasanya pendapatan baksonya itu sehari 1 juta, ini ada duit 2,5 juta, 2,5 juta. Walaupun gerobaknya rusak tapi digantiin. Sebelum aki-aki itu pergi, nih dek, kata aki itu, kata mbah itu, saya nasihatin, ya biar kamu nggak celaka lagi. Kalau punya mobil, hati-hati. Ini anugerah dari Allah, jangan simpan sembarangan, jangan parkir sembarangan, kata mbah-mbah. Sebelum beli mobil dibikin gerasi dulu. Betul gak? Kata ya bos itu, terima kasih atas nasihatnya. Ya. Akhirnya tuh mbah itu pulang dengan gerobak rusak. Ya bawa duit 2,5 juta, 2,5 juta. Akhirnya pulang ke rumah ke istrinya, dilihat sama istrinya, si mbak itu gerobaknya rusak, dimarah-marah sama istrinya. Begitu Pak, kalau istri mau beyak, kalau nggak hasil aja, kalau nggak kelihatan hasil aja udah diomel-omelin tuh, dasar sakit. Tapi kata mbak itu, tenang dulu mah, tenang dulu nih, walaupun kita rusak tapi alhamdulillah digantiin. Ada nih duit 2,5 juta. Alhamdulillah. Akhirnya si mbak itu merasa bersyukur, jadi nggak kesedihan. Itulah ibu. Jadi takdir Allah berkata lain.
tadinya mau dagang bakso, ya biasa ngeliling, ternyata dia ketabrak mobil, ya itulah takdir Allah. Makanya kata istrinya, udah nanti bah dagang lagi, ya mudah-mudahan abah ketabrak mobil lagi katanya. Teganian itu istri ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan malam ini. Malam ini sangat spesial, Bu, Pak. Kenapa saya tadi naik, saya lihat ada kiswah Rasul. Lihat gak Ibu kiswah Rasul? Nah di atas tuh. Ya, serasa Nabi hadir di tengah-tengah kita. Tahu kiswah? Kiswah tahu? Kiswah itu selimut kuburannya Nabi atau kolambuknya kuburannya Nabi. Nah yang dipang-pang tuh alhamdulillah di BCM di Blok D ini, gang ini alhamdulillah ada yang punya. Ya. Jadi serasa Nabi dekat sama kita, hadir dengan kita. Ya Bu ya. Ini kiswah lumayan harganya Bu, Pak. Ya. Karena ini kiswah, ini jarang orang yang bisa lihat ke kuburan Nabi. Ya, paling orang-orang yang tertentu kayak presiden, gubernur, wali kota mungkin. Ya. Jadi jutaan orang yang ke Mekah, ke Madinah itu belum tentu bisa lihat masuk megang kiswah atau lihat langsung kiswahnya Nabi. Ya. Ini kiswah digantinya ya biasanya 10 tahun sekali. Lumayan keberkahannya kiswah. Ya, kita pandang serasa Nabi ada tengah-tengah kita. Dan ketika kiswah dimiliki sama orang, sama kita, maka di rumah itu akan turun berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan malam ini kita menghadiri daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada sebagian daripada yang hubungan dengan Nabi, kiswah Nabi ini, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan berkahnya, amin ya rabbal. Dan terkhusus mudah-mudahan hati kita semakin rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah Ibu kiswah nih ya, alhamdulillah. Saya tadi pas lihat ada kiswah, masya Allah terharunya ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Karena yang berhubungan dengan Nabi, apa saja yang berhubungan dengan Nabi, itu pasti ada manfaatnya, ada barokahnya. Ada cerita dulu orang miskin mengemis ke Nabi. Ya, minta-minta ke Nabi. Orang miskin, assalamualaikum. Waalaikumsalam kata Nabi. Nabi udah tahu bahwa ada yang mengemis ke rumah Nabi. Kata Nabi, Aisyah, ada apa di rumah? Wah Rasul, gak ada apa-apa. Udah kasih itu aja, kasih kaosku, kaos bekasku. Akhirnya si pengemis itu bukan dikasih duit, bukan dikasih makanan, tapi dikasih kaos baju bekas oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pun Bu, sunnah kita memberikan baju bekas, gak apa-apa. Ya, sunnah. Nah, dikasihkan ke pengemis itu baju Nabi, kaos Nabi yang biasa Nabi pakai, dikasihkan ke pengemis. Akhirnya dibawa sama pengemis ke pasar, dilelang. Di pengumuman siapa nih yang mau beli baju Nabi asli katanya. Akhirnya pada datang. Dilelang, saya berani sekian, saya berani sekian. Ya. Ternyata ada orang kaya yang mana dia anaknya sakit parah udah lama. Sakit parah udah lama, kedengaran tuh sama orang kaya. Akhirnya ngutuslah utusan biar membeli berapa saja harganya biar dia beli tuh kaosnya Nabi. Tujuannya dia bil barokah untuk kesembuhan anaknya. Akhirnya diambillah datanglah utusan dan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Siapa yang untung, Bo? Halo?
Yang untung siapa tadi yang untung? Yang pengemis dapat uang banyak karena dibeli tuh baju bekas Nabi. Akhirnya dibeli, dibawa sama utusan, dibawa ke orang kaya. Akhirnya kata orang kaya, ya Allah, saya mohon keberkahannya ini baju Nabi. Kalau memang ini ada keberkahannya, ada mukjizatnya, maka sembuhkanlah anak saya. Dengan izin Allah, berkah baju Nabi, dipegangin baju Nabi, alhamdulillah itu anaknya yang sudah lama kagak sembuh-sembuh, alhamdulillah jadi sembuh. Itulah apa saja yang berhubungan dengan Nabi kita harus bangga. Kalaupun lihat kiswahnya, kita belum bisa ke Madinah, lihat kuburannya ada kiswahnya nih, alhamdulillah kita tanamkan di hati kita rindu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian sembuhlah, sesudah sembuh itu baju Nabi dikembali lagi ke Nabi. Akhirnya datang lagi itu baju ya dikembaliin oleh siapa? Orang kaya tersebut dikembaliin ke Nabi. Kata Nabi, ini baju dari mana? Ini baju dari pasar, saya beli tadi di pengemis, dan untuk kesembuhan anak saya alhamdulillah ini baju ada berkahnya. Nabi senyum bilang ke Aisyah, Nabi baju saya katanya ada berkahnya, kata Nabi. Senyum Nabi. Ya. Jadi alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini safari Maulid di BCM Blok D. Ini udah malam keberapa, Bu? Udah malam keberapa? Ketujuh apa kedelapan? Kedelapan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita dari awal sampai ke-8 ini, kita yang sering menghadiri Maulid, mudah-mudahan dengan wasilah sababiah kita menghadiri safari Maulid, Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan barokahnya kita sering datang ke safari Maulid. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, disertai ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan khususnya kita diampuni segala dosa-dosa kita dengan barokah kita menghadiri ke Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita, Bu, hadirnya kita di sini selain kita mencintai Rasul, bersyukur jadi umat Rasul, kita merasa diri kita banyak dosa. Kita mah banyak dosa daripada banyak pahala, betul. Kita banyak maksiat daripada banyak taat kepada Allah. Ya, Bu ya? Betul gak? Iya. Tapi dengan kita mengadakan atau hadirnya ke Maulid ini, insya Allah dosa-dosa kita dihapus Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengharapkan ibadah, kita mengharapkan amaliyah kita, mengharapkan ibadah untuk masuk surga, Bu, kayaknya jauh bagi saya mah, Bu. Betul gak? Kita nih pengen masuk surga karena ibadah kita. Kira-kira kalau bagi diri saya jauh, Bu. Betul gak? Coba kayak kita sholat nih, kita yang tahu sholat, ya, sholat kita mah kagak khusyuk, Bu, kagak khusyuk. Ngebagian apa itu? Makanan lah. Gak apa-apa sambil dengerin. Sholat kita kagak khusyuk, betul. Kita usoli di musola atau di masjid. Hati kita mah kemana jalan-jalan, betul gak?
Contoh ibu-ibu nih, ya ngejemur pakaian, udah gitu beres jemur pakaian sholat, udah pas sholat hujan, kira-kira inget sholat apa inget pakaian? Itulah, waduh pakaian saya kehujanan baru saja dijemur, mana ini bapaknya, dalam sholat marah-marahin bapaknya. Oh gitu, lagi sholat kita nih, lagi sholat ya, anak kita ada di depan rumah, taunya ada tukang cilok, ataunya ada tukang tahu bulat, nangis anak kita, pengen tahu bulat. Tuh, kita yang lagi sholat ingat siapa tuh? Ingat anak. Waduh, anak saya nangis pengen tahu bulat. Gimana ini? Allahu Akbar, ruku aja. Masya Allah. Tuh, mengharapkan kita dari sholat kayak pengen masuk surga, kayaknya jauh Bu ya. Betul gak? Karena kita mah inget sholat kagak khusuk-khusuk ya. Kita mengandalkan masuk surga dari bacaan Quran kita lah, baca Quran juga belukak-belekuk, kagak sama tajwidnya. Sedangkan baca Quran sama tajwid itu wajib Bu. Makanya ayolah belajar ya, belajar. Jadi belajar itu ada apa namanya, enggak kehalang dengan umur tua, dengan anak banyak, karena belajar itu dari lahir, dari dibedong sampai dibungkus ya, belajar. Ngapain kita di dunia? Ayo belajar, yang belum bisa Qur'annya belajar ya, sebaik-baiknya yaitu belajar itu adalah belajar Al-Quran. Kita mengharapkan masuk surga dengan bacaan Quran kita. Bacaan Quran kita nggak pakai tajwid, bagaimana mau masuk surga? Betul? Itu. Ayo belajar. Tapi kita dengan mengadakan, kita dengan berkumpulnya ke sini, dengan berkumpulnya ke Sapari Maulid, tujuannya kita merasa bodoh, merasa kita banyak dosa, tapi kita tetap pengen masuk surga ya, pengen masuk surga. Nah inilah Bu, kita mengharapkan syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada salah satu hikayat ya, ini baginda Nabi saking cintanya sama kita Bu, makanya wajar kita setiap malam berkumpul untuk menghadiri lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini ada hikayat, ada cerita ketika Nabi mau masuk surga, melihat umatnya, melihat kita semua belum kumpul. Akhirnya Nabi menyuruh Abu Bakar. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, ya Rasul, pegang tuh bendera, cari orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang banyak sobarnya, cari ke sana. Siap ya Rasul. Kalau bahasa kita mah 86. Ya Rasul, singap. Akhirnya Abu Bakar dicari. Wahai mana orang-orang yang beribadah, kumpul. Akhirnya pada kumpul. Dilihat, orang becemblok deh belum kelihatan. Udah kumpul, ayo kumpullah di satu tempat. Nanti kita bareng masuk ke surga, kata Nabi. Kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Ali. Sayyidina yang kedua siapa? Sahabat Nabi. Yang kedua siapa? Sahabat Nabi. Abu Bakar, terus Sayyidina Umar.
Kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Umar agar mengambil bendera, mencari orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dicari tuh, mencari orang yang jihad, mencari orang-orang yang rajin menolong orang, mencari orang yang suka membangun masjid dan musola. Dicari tuh sama Sayyidina Umar. Ketemu semuanya pada kumpul. Dilihat, ini dari BCM Blok D belum kelihatan. Belum kelihatan lagi ini. Akhirnya Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyuruh Sayyidina Utsman. Menyuruh Sayyidina Utsman alaihissalam. Radhiyallahu an. Kata Nabi, wahai Utsman, pegang bendera, cari itu orang-orang yang rajin tahajud. Orang-orang yang rajin sholat sunnah, sholat hajat, sholat witir, cari ke sana. Dicari tuh sama Sayyidina Utsman, dicari. Ya. Makanya Ibu, ada keterangan Allah tidak menghancurkan alam dunia ini karena Allah masih memandang empat golongan. Berapa? 4 golongan. Pertama, Allah masih memandang hewan. Masih memandang hewan, masih memandang ayam, memandang sapi, memandang pokoknya hewan, semua hewan. Makanya alam dunia ini masih kuat, belum Allah hancurkan, belum Allah kiamatkan, karena Allah masih memandang hewan-hewan. Yang kedua, Allah masih memandang pepohonan. Apa? Nah, pepohonan ini masih dipandang sama Allah. Makanya jangan ditebang pepohonan itu. Ya, kalau bisa nanam nih, alhamdulillah di perumahan ada banyak pohon-pohonan, khususnya buah-buahan ya. Alhamdulillah. Tanamlah, kata Nabi, bertanamlah, jangan takut kiamat. Ya, nanam pepohonan. Allah masih memandang ini alam dunia, kalau masih banyak pepohonan, ini tidak akan Allah hancurkan. Tidak akan Allah kiamatkan. Yang ketiga Allah masih memandang aki-aki. Siapa? Kata aki-aki dodak. Alhamdulillah dengan adanya saya, alhamdulillah belum dihancurkan. Tapi tunggu dulu aki yang mana ini? Ya, aki yang mana yang Allah pandang? Di sini ada nggak aki-aki di perumahan? Ada ya, ada. Ada, udah tua, pokoknya 40 tahun ke atas itu aki-aki. Nih. Yang mana yang aki-aki yang dipandang Allah? Kata Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wabil asharihum yastaghfirun. Aki-aki yang dipandang Allah adalah orang yang sering bangun malam, terus sholat tahajud, kemudian istighfar, baca tasbih. Kalau di dunia ini masih ada aki-aki seperti itu, mbah-mbah seperti itu, ini alhamdulillah tidak akan Allah hancurkan. Ibu suka bangun malam, ngapain? Pipis, ngaku deh. Bangun Bu ya, bangun sunnah. Kalau bangun malam kita sholat, bangunin suami. Allah mencintai, Allah sayang kepada wanita atau istri yang bangunin suaminya untuk sholat tahajud. Kalau kagak bangun, dikepretin pakai air. Suamiku, ayo bangun, kita sholat, kita cari pahala, ayo cari keberkahan.
kepretin, pakai air mukanya. Itu Allah senang tuh ke istri seperti itu. Kemudian Allah senang ya kasih sayang terhadap suaminya yang membangun istrinya untuk tahajud tengah malam berjamaah dengan istrinya. Dibangun istrinya biar tahajud bareng dengan suaminya. Itu Allah sangat senang kepada suaminya. Kira-kira ibu dibangun enggak sama suami tahajud? Enggak. Aduh, masya Allah. Paling dibangunin ngapain ya? Ada butuhnya doang. Bangunin tahajud ya lumayan. Sayyidina Utsman tahajudnya tidak banyak bu. Cuman 2 rakaat tapi istiqomah. 2 rakaat istiqomah. Sayyidina Utsman ya sampai meninggal dia tahajud cuman 2 rakaat istiqomah. Cuman rakaat pertama yang Sayyidina Utsman sesudah Fatihah dia membaca yaitu Al-Qur'annya di 15 juz. Kata ibu-ibu, bau. Rakaat kedua 15 juz. Jadi hatam untuk Sayyidina Utsman ya ketika tahajud 2 rakaat. Pak Ustadz gak bisa, gak apa-apa kita mah kuliah kulhu. Pertama kuliah, kedua kulhu. Pak Ustadz nggak apal kuliah. Kadang-kadang baca kuliah itu salah lagi. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana wala antum wala ana. Pabaliut kadang-kadang Buya. Akhirnya waladdallin. Gak beres-beres itu sholatnya. Susah Pak Ustadz baca kuliah, aduh kadang-kadang liur. Udah gak apa-apa kulhu aja dua-duanya. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Bahkan kita kalau terawih gak apal, gak apa-apa semuanya kulhu. Paling muadzinnya itu bilalnya puyeng. Ini rokat berapa? Ini semuanya kulhu ini. Gak apa-apa. Sah kita setiap rokat juga kulhu. Apal kulhu? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid. Nah, kulhu pendek, hafal pasti. Sama ina atau ina pendek, pasti hafal. Cuman ina atau ina kalau lagi bingung bu, lagi pusing, maka kadang-kadang nggak hafal. Inna atau ina jadi ina ilahi. Inna atau ina kal kausar, fasolli li rabbika wanhar. Inna atoina kal kausar. Baik lagi. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh kalau kagak hafal begitu. Ya, apalin yang pendek-pendek, apalin. Gak apa-apa sholat dia tahajud dengan yang hafal suratannya, enggak mesti yang panjang-panjang. Itu orang-orang yang tertentu. Baginda Rasul mewajibkan khususiat untuk Rasul tahajud. Tapi Rasul kasihan sama umatnya, sunnah bagi umatku melaksanakan tahajud. Yang keempat nih, Allah masih memandang, tidak Allah hancurkan alam dunia ini. Yang keempat, Allah masih memandang ibu-ibu yang lagi nyusuin. Apa? Ibu-ibu yang lagi nyusuin anaknya. Makanya Bu, kalau punya anak itu jangan dikasih susu apa? Susu apa? Indomil. Ya. Kasih susu asik kita. Ya, Allah masih memandang tuh. Allah tidak hancurkan alam dunia ini. Allah masih memandang ibu-ibu yang lagi nyusuin anak. Pak Ustadz nggak punya anak. Saya mah ada juga bayinya kumisan. Nggak apa-apa. Susuin aja. Karena ada cerita maling mau ngerampok rumahnya.
Pas dilihat di kamarnya ada bayinya kumisan. Kata ketuanya, oh kita harus pulang lagi tuh. Itu bayinya juga kumisan. Bagaimana bapaknya itu? Nah, ya. Ya, jadi Allah masih memandang ibu-ibu yang lagi nyusuin. Makanya banyakin anak, insya Allah berkah. Susuin tapi, ya, dengan susu ASI, ya, susu kita. Yang keempat, Rasul memanggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, kata Rasul, Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, pegang bendera, ya, pegang bendera, tuh cari orang-orang yang rajin ngaji, orang-orang yang rajin maulid, orang-orang yang rajin silaturahmi, cari sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ada. Ya, salah satunya kita dikumpulin di sana, pas kita dicari ada di situ. Itulah syafaatnya Nabi. Alhamdulillah. Karena Nabi punya syafaat itu Bu, yang disebut syafaatul uzma itu ada 15. Ada berapa? 15. Nabi mensyafaati umatnya, belum masuk surga Nabi. Sehingga Nabi berani masuk neraka untuk mencari umatnya. Ada salah satu riwayat, ada seorang ulama atau kiai yang dihisab Allah di mizan, di mizan itu ditimbang amal. Karena di akhirat itu ada mizan, timbangan amal, ada hisab, ada siratal mustaqim. Jadi ada kiai yang di mizan itu ditimbang amalnya, tetapi pas ditimbang amalnya ternyata ini kebagusannya kurang 1. Jadi nggak berat, maksudnya kurang 1 doang kebagusannya. Ini seorang kiai, ya. Pas ditimbang jadi amalnya itu nggak berat ke kanan. Jadi karena ada kurang 1 doang. Sesudah itu ada jawara, tahu jawara, preman, ya. Kalau bahasa preman, ada preman di situ ditimbang amal. Pas preman ditimbang amal ternyata timbangannya itu dia 99% ketimbangan berat ke kiri. Cuman ada 1 kebaikannya. Ada 1 kebaikannya. Kata malaikat, gimana ini? Ya. Ini kiai yang tadi ditimbang amalnya beratnya kagak berat karena kurang 1 doang. Yang preman ditimbang amalnya berat ke kiri tapi belum stabil beratnya karena ada 1 kebaikan. Nah, bingung. Akhirnya kata si preman itu, udah begini aja kata preman, saya udah kepalang tanggung, saya dari dunia pun gak ibadah, biar saya kepalang tanggung masuk neraka. Udah kebaikan yang 1 itu kasih sama kiai, sama ulama. Ya udah kata malaikat. Akhirnya tuh yang 1 kebaikan preman itu dikasih sama ulama. Akhirnya ulama stabil beratnya, jadi alhamdulillah jadi masuk surga. Si preman itu dia karena tadi dikasihin yang 1 itu, akhirnya dia berat ke kiri, ya. Jadi ya otomatis masuk neraka. Udah digiring mau ke neraka. Akhirnya ketahuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ngapain ini? Tadi ini Rasul kata malaikat habis nimbangin amal. Terus gimana? Nimbangin amal yang ulama tadi kurang stabil, kurang 1 untuk kebaikannya, jadi kurang stabil beratnya. Jadi kami tahan di sini. Tetapi ada preman yang kurang stabil udah stabil kurang 1 doang kebaikannya ya, jadi kurang stabil untuk masuk neraka, makanya kami pending. Tapi alhamdulillah ini si preman dia ngasihin kebaikannya ke ulama yang tadi, ke kiai yang tadi. Terus di mana dia sekarang kata Nabi? Itu udah digiring ke neraka.
Udah sini, susul sana. Tuh, sahabat Nabi tuh. Akhirnya dengan kebaikannya dia di sini mengasihkan ke ulama kebaikan tadi, panggillah dia ke sini, bawa ke surga. Ya Bu, di akhirat juga ada Bu kayak gitu, ditambah-tambahin. Ya dengan pertolongannya dia, barokah menolongnya dia ke ulama, ke kiai tadi, maka ambil dia jangan sampai masukin ke neraka, bawa ke surga. Alhamdulillah dua-duanya jadi masuk surga. Yang tadinya udah diputuskan masuk neraka, ternyata ada syafatul uzman Nabi, preman itu tidak masuk neraka. Alhamdulillah. Apalagi kita mudah-mudahan Bu ya, kita yang harapkan di sini tak lain dan bukan kita mengharapkan ibadah kagak, kita masih ragu Bu, kagak yakin kita kalau mengharapkan ibadah kita hanya mengharapkan syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya cukup sekian karena ini udah hampir jam 10 kurang 10 menit ya, mudah-mudahan tausiah saya di sini bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qayyum ya jalal karam. Allahumma shalli wa sallim bil wa akrim wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'abini wa yukabi majida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa makama rabbayana shighara. Walising masyarakat wali manapun alina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya imat. Rabbana ablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ablana minas sholihin wa sholihat. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa bal fahmi barizqi wa baridha wa taysir wa babal ghina wa badimu salamu alaihi wa barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar warzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah wa sallallahu ala khairin sayyidina Muhammadi wa alihi wasallam ibn subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.